Ketemu lagi. Sekarang kita sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah. Di sini cuacanya sangat panas sekali. Karena memang Cilacap dekat dengan pantai, dan dekat dengan Pulau Nusa Kambangan, saya akan menjelaskan sedikit tentang Cilacap dan merekomendasikan kawasan wisatanya. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, intro. Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Indonesia. Memiliki ibu kota Cilacap, kabupaten ini berbatasan langsung dengan beberapa daerah lain. Seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis. Sebagai daerah yang menjadi tempat pertemuan budaya Sunda dan Banyumasan, Cilacap memang memiliki banyak ciri khas dan keanekaragaman budaya yang unik. Mulai dari bahasa, kuliner, hingga cerita rakyatnya. Selain itu, Cilacap juga terkenal karena adanya Pulau Kambangan, yang merupakan pulau tertutup dan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas. Penelusuran sejarah zaman Kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit tahun 1294 sampai tahun 1478, daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat, wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, wilayah Kerajaan Nusa Kambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur, wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran. Menurut Husein Jayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh Kerajaan Islam Banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579, sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu seluruh wilayah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun-tahun 1587 sampai tahun 1755, maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram. Pada tahun 1595 Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon. Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Februari 1682 diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayer Luhur dan Limbangan. Sedangkan untuk destinasi wisatanya, saya akan merekomendasikan Waduk Kubang Kangkung Cilacap. Di Cilacap tidak hanya ada pantai saja, tapi juga ada waduk. Satu-satunya waduk di Cilacap ini ada di Kecamatan Kawunganten. Namanya Waduk Kubang Kangkung atau kalau ejaan zaman dulu menyebutnya Kubang Kangkung. Kenapa diberi nama Kubang Kangkung? Konon di waduk tersebut adalah kubangan air yang ditumbuhi kangkung. Itulah kenapa ikon yang dibangun di tengah Waduk Kubang Kangkung berbentuk kangkung. Yang mungkin sekilas orang akan berpikir itu lebih mirip bunga teratai daripada kangkung. Waduk Kubang Kangkung ini berada di tengah hutan jati. Jika kalian akan ke Pangandaran atau Bandung dari Cilacap kota, kalian akan melewati hutan jati yang lebat dengan jalan berliku-liku. Tidak ada rumah penduduk di hutan itu. Hanya ada Waduk Kubang Kangkung di tengah hutan. Paling jika siang ada beberapa warung pinggir jalan yang berjualan es kelapa muda dan gorengan. Jika malam, jalanan gelap dan sunyi walau menjadi jalan penghubung antar provinsi. Terkesan mistis memang, tapi bila kalian ke Waduk Kubang Kangkung siang hari, tidak seseram itu keadaannya. Di Waduk Kubang Kangkung ada banyak wahana permainan anak dan beberapa spot swafoto. Kalian bisa menikmatinya bersama keluarga, teman, atau yang tersayang. Pemandangan yang menjadi ciri khas Waduk Kubang Kangkung ini tentunya genangan air berupa waduk yang dikelilingi hutan jati. Suasana rindang pepohonan dengan angin semilir sambil menikmati pemandangan waduk bisa menjadi pilihan pengunjung. Dan jangan lupa kopi dan mendoannya yang bisa dipesan di warung-warung pinggir waduk. Selain pemandangan alami waduk, kalian juga bisa mencoba beberapa wahana permainan dan spot foto, jadi jika kalian ke Cilacap rasanya belum afdol jika tidak ke destinasi wisata ini. Demikian penjelasan tentang Cilacap dan destinasi wisata yang saya rekomendasikan, semoga bermanfaat, dan bisa menjadi destinasi wisata yang akan kalian kunjungi selanjutnya. Kita sudahi dulu video kita kali ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan lintas kita menyusuri Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk semua para pejuang lintas, utamakan keselamatan dan kesehatan agar selalu fit dalam berkendara. Terima kasih.